Actually. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast PBSI. PBSI bukan Persatuan Basket Seluruh Indonesia, namun Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Intan Nurdana Putri dengan NIM akhir 2002 Dan dengan saya Luciana Dewi dengan NIM akhir 016. Sebenarnya di sini tuh kita tuh mau apa sih di sini? Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang cerpen yang berjudul Mati Setelah Mati karya Triantro Triwikromo. Dan di sini kita akan membahas tentang kode bahasa, budaya, dan sastra. Kode bahasa sendiri itu konvensi yang kompleks berkenaan dengan kebahasaan sebagai sistem tanda pemberian pesan. Selain itu ada kode sastra ya. Kode Iya. sastra itu apa? Kode sastra adalah kode yang berkenaan dengan hakikat, fungsi sastra, dan imajinatif dalam sastra. Sedangkan kode budaya sendiri adalah pemahaman terhadap latar kehidupan, konteks, dan sistem sosial budaya. Garis besar dari cerita cerpen Mati Setelah Mati itu ada salah satu wanita itu bernama Nyai Dini. Dia itu sering kali terkena musibah, terus meninggal, tapi dia tuh bisa hidup lagi terus gitu sampai berulang kali, sampai kalau nggak salah tuh 4 kali deh. Iya kan? Iya, 4 kali. Yang pertama, Nyai Dini meninggal itu di usia 6 tahun karena dipatok ular dan jenazahnya itu hanyut di sungai bersama sampah-sampah dan mayat-mayat yang dibunuh oleh kejamnya era Soeharto. Dan yang kedua, Nyai Dini meninggal pada tahun 1983 karena penembakan misterius saat Nyai Dini akan menziarahi makam ibunya. Sangat miris sekali, bukan Iya, ya? padahal kan niatnya baik ya. Iya, mau menziarahi ibunya loh. Iya, yang ketiga kali. Punya musibah kan ya, nggak ada yang tahu. Iya, yang ketiga kali Nyai Dini hidup kembali dan mati kembali pada tahun 1998 karena terbakar di pesantren bersama Kiai Nuh, yakni suaminya. Dan yang keempat kali ia bangkit lagi dan meninggal lagi pada tahun 2019 saat menyelenggarakan pilihan umum. Pada saat itu ada pemilihan umum Iya. ya. Nah, saat kematian yang terakhir kali itu kan 2019 ya. Itu ada orang yang penasaran, ini bernama ini Toko Aku. Toko Aku ini penasaran tentang kematiannya Dini. Ini kan habis meninggal terus hidup lagi, meninggal hidup lagi tuh. Dia tuh penasaran sampai dia tuh datang di tempat Nyai Dini itu meninggal. Tepat 3 hari setelah Nyai Dini itu meninggal terakhir kali di 2019. Nah, Toko Aku ini datang ke sana. Di sana itu ingin memastikan apakah Nyai Dini itu akan bangkit lagi. Karena kayak tidak logis gitu ya, orang meninggal sampai 4 kali Iya. gitu. Kayak ya aneh kan, Iya. kayak nggak mungkin gitu. Tapi itu menurut di sana itu benar gitu adanya. Dia itu penasaran sampai di sana itu dia tuh ketemu, diceritakan sama tetua yang ada di sana kalau beneran itu terjadi. Dia itu penasaran sampai menunggu ke hari ke-21. Kok nggak bangkit-bangkit gitu loh. Nyai Dini kok nggak hidup lagi gitu loh. Terus dia datang ke kuburannya itu tepat di hari ke-21 itu. Di sana dia nggak sendiri sih. Ada penggali kubur, mahesa tunggal, pokoknya ada 3 orang di sana itu sama dianya itu. Dia itu di sana apakah untuk memastikan Nyai Dini bangkit kembali gitu ya? Iya, penasaran itu sampai iya, datang ke iya. sana, saking penasarannya itu. Terus di sana kan ada mahesa tunggal itu, ada dia tuh ngobrol gitu, ngobrol kayak beneran nggak sih Nyai Dini itu meninggal terus bangkit lagi, tapi kok sampai sekarang kok nggak itu nggak bangun nggak bangkit lagi gitu. Apakah benar Nyai Dini tuh nabi, bahkan Iya, yang sampai- melebihi Nabi Musa gitu sampai ya? nyangkut nabi gitu, Iya. wahyu segala. Ya itu mereka tuh debat berdebat sampai suara mereka itu udah nggak standar kayak gini, sampai teriak-teriak Sampai gitu. tinggi gitu. Akhirnya si penggali kubur itu tadi tuh marah terus mencangkul Toko Aku ini sehingga Toko Aku ini tuh jatuh ke kuburan. Sehingga dikubur hidup-hidup kalau begitu. Iya, dia tuh dikubur hidup-hidup, sesak nafas sampai dia itu.
Dan dia itu pas saat dikubur hidup itu cuma berharap sama janji Nyai Dini kalau Nyai Dini itu berdoa kepada orang-orang itu yang meninggal yang tidak lazim seperti tokoh aku ini untuk dihidupkan kembali, entah itu dalam keadaan manusia lagi atau dalam keadaan hiu atau hewan, pokoknya Yang penting hidup lagi gitu iya, ya. kayak gitu lagi. Ya itu cerita Garis besar tentang cerpen Mati Setelah Mati. ya. Oke, dari cerpen Mati Setelah Mati itu tadi ada kode budaya, kode bahasa, dan kode sastra. Kami akan nanti cuplikan itu, dan kode bahasa itu nanti akan ditandai dengan warna Kuning dan kode sastra akan ditandai dengan warna biru, sedangkan warna hijau untuk kode budaya. Dan setelah ini kami akan tampilkan cuplikan di mana di situ tuh ada yang berwarna kuning berarti kode bahasa, yaitu ada nyai, ada kiai, ada nonsen, ada muskil. Nyai ini itu sebutan umum di Jawa untuk wanita dewasa dan juga wanita yang mempunyai ekonomi yang tinggi. Jadi kayak ekonominya lebih tinggi itu biasanya itu dipanggil nyai gitu. Terus yang kalau kiai itu gelar dalam masyarakat Jawa juga yang dia dapat diartikan seseorang atau yang seseorang yang dihormati gitulah. Biasanya itu ada di pesantren-pesantren gitu Sebagai pemimpin yang Iya. mempunyai santri gitu ya. Iya, disebut kiai di situ. Sedangkan kata nonsen dan muskil itu kan kata-kata yang tidak sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari gitu ya. Jadi dua kata tersebut termasuk dalam kode bahasa. Iya. Nonsen sendiri itu artinya omong kosong. Sedangkan yang muskil itu artinya sulit. Sulit. Setelah itu ada yang bercetak biru itu termasuk kode sastra. Perempuan yang seakan-akan tidak akan pernah mati. Itu termasuk kode sastra majas alegori, di mana majas itu menyatakan ungkapan, jelas kan ya, kayak perempuan seakan-akan tidak pernah mati, ungkapan gitu ya, penggambaran. Termasuk kode sastra majas alegori. Setelah itu ada yang berwarna kuning itu kata misterius, itu termasuk kode bahasa. Dan karena alasannya adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan seseorang gitu. Kan berkaitan horor gitu ya, Iya, supranatural sampai spiritual. Selanjutnya ada yang berkode hijau, yakni kode budaya dengan kata menziarahi. Artinya berkunjung ke suatu tempat. Biasanya kalau ziarah itu identik dengan orang muslim ya. Iya, orang muslim. Ya, yang berkunjung berdoa kepada orang yang Sudah meninggal, mendoakan gitu ya. Setelah itu ada lagi kode budaya, kode bahasa. Santri itu sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan agama Islam. Yang biasanya ada di pesantren-pesantren itu sebutannya itu bukan siswa atau siswi ya, tapi santri gitu kalau di Islam. Santriwan bagi laki-laki dan santriwati bagi perempuan. Nah, itu termasuk kode bahasa. Selanjutnya yang berkode hijau itu kode budaya, yakni kalimatnya kata lelaki itu saat itu aku tetap tidak percaya pada cerita tetua kampung yang kemudian ku ketahui bernama Sadrah tersebut. Artinya merupakan kode budaya karena dimana setiap tempat pasti ada cerita turun-temurun gitu, kayak legenda atau semacam ya cerita begitulah, cerita rakyat gitu ya. Pasti ada satu orang itu ya yang tahu cerita lengkap tentang di lingkungan itu. Iya, yang gitu. paham gitu. Ya itu termasuk kode budaya. Setelah itu ada lagi kode bahasa, yaitu mewartakan atau memberitahu. Biasanya ini dalam bahasa Jawa sih, warta. Warta itu kayak berita, memberitakan. Ada lagi itu yang masal, di mana masal ini mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak, seperti kayak hitanan masal gitu ya, kayak serentak gitu ya, banyak gitu. Banyak. Bareng-bareng gitu. Ada lagi itu kode yang bercetak biru itu kode Sastra ya. Kepalamu tidak memintamu menjadi manusia rakus, tetapi kakimu mengajakmu melangkah menjadi koruptor. Nah, selanjutnya ada kata rakus yang bercetak warna kuning, yakni kode bahasa.
yang berarti sesuatu majas sarkasme. Enggak, bukan. Itu rakus itu Oh kode iya, bahasa. yang kode bahasa yang berlebihan Iya, gitu berlebihan artinya. karena rakus kan berlebihan Ya, ya. maaf ya guys. Maaf. Enggak apa-apa, santai aja. Ya, ya. Di sini juga kita kan belajar juga kan. Setelah itu ada ini, senantiasa berzikir. Nah, berzikir itu dalam budaya Islam kita itu Masuk ke diajarkan budaya ya ini ya? Iya, diajarkan berzikir kepada Allah gitu ya. Biasanya berzikir itu ketika habis sholat gitu ya. Iya, kan dengan berzikir kita tuh kan lebih tenang gitu ya. Kayak saya sendiri nih awal-awal masuk menjadi mahasiswa gitu kan, apalagi anak rantau, jauh dari orang tua itu kayak apa-apa itu sendiri gitu. Hati itu jadi kayak nggak tenang, gelisah. Homesick gitu ya? Iya, pengen banget pulang, pokoknya pulang. Tapi ya nggak bisa karena kuliah harus ada ospek juga kan, masa pengenalan mahasiswa baru itu. Ya gimana lagi, kembalinya ya ke Allah, berzikir lagi. Karena dengan zikir tuh hati jadi tenang gitu, lebih enakan setidaknya. Karena kita kan sebagai umat muslim bukan dianjurkan ya, seharusnya kita haruslah untuk setiap habis sholat itu berzikir, meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah gitu ya. Menenangkan hati, Iya. menenangkan hati lah, itu termasuk kode budaya. Selanjutnya ada kode bahasa yang bercetak kuning, yaitu politikus, seseorang yang terlibat dalam dunia politik. Ada lagi yang bercetak kuning itu ranum, yang berarti masa atau baru. Kemudian ada lagi yang bercetak warna biru, yakni kode sastra dengan perempuan kencana, yang yaitu termasuk majas alegori, merupakan kata kiasan. Jadi majas alegori berarti kata kiasan. ya perempuan kencana itu termasuk kata kiasan gitu. Setelah itu ada kode Bahasa kencana. Itu kencana sendiri itu artinya itu emas, berharga gitu. Wanita yang berharga, wanita itu sebagai perhiasan emas gitu ya, perhiasan. Karena kayak kita duduk gitu ya, duduk itu kan setelah kita duduk kan biasanya ada kayak bekas hangat gitu ya, itu kan nggak boleh, dalam Islam kan nggak boleh kayak diduduki laki-laki ya, supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan intinya itu kalau dalam Islam. Setelah itu ada lagi kata diperkosa. Maaf ya kalau bahasanya agak gitu karena kita kan di sini juga menjelaskan, yakni segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dianiaya itu juga termasuk kode bahasa, di mana penyiksaan atau penindasan terhadap orang lain di luar batas kemanusiaan. Pokoknya ngawur di aniaya itu, di luar batas kemanusiaan intinya. Setelah itu ada citra dewa, indah atau sempurna, pokoknya sempurna gitu, paripurna Sangat. Dan selanjutnya ada Israel. Israel adalah dalam Islam merupakan salah satu nama malaikat Allah yang wajib diketahui. Ia merupakan malaikat yang mencabut nyawa, ngeri, sangat ngeri. itu dalam Islam ya. Nah sebutannya itu malaikat Israel. Setelah itu ada kata kode bahasa Digadia, artinya tidak terkalahkan, sakti. Setelah itu ada halayak itu publik. Setelah itu ada kode bahasa juga zat maha perkasa, tidak ada tandingannya. Dan selanjutnya ada kode bahasa lagi, yakni nabi. Nabi adalah manusia utusan Allah yang tidak wajib untuk menyampaikan wahyu untuk umatnya. Jadi wahyunya itu untuk dirinya sendiri, berbeda dengan rasul. Setelah itu ada lagi yaitu Jibril. Di mana dalam Islam ini Jibril itu tugasnya itu malaikat dalam Islam yang bertugas menyampaikan wahyu. Jibril membawa wahyu. Setelah itu ada kode sastra ya, seperti gemah sebuah lonceng. Di mana ini tuh termasuk kode sastra majas simile, membandingkan suatu hal dengan hal lain yang hampir sama dalam satu kalimat itu. Selanjutnya lagi ada kode sastra ini ya. Iya, kode sastra itu. Ya, dia lebih dari Nabi Sulaiman karena dia bisa bercakap-cakap dengan segala tumbuhan. Berlebihan ya kata-katanya, termasuk majas sangat hiperbola ya. Karena ungkapan ini kayak masa sih
orang bisa berbicara dengan tumbuhan kecuali Nabi Sulaiman, ya itu kan pilihan Allah Ya, gitu dalam ya. Islam itu ya. Secara kan kayak tidak logis gitu. Secara tidak logis manusia bisa berbicara dengan tumbuhan ya. Ya. Jadi hiperbola ini termasuk menjadi hiperbola, ungkapan yang berlebihan. Setelah itu ada lagi naik pitam. Naik pitam ini termasuk kode bahasa. Marah sekali, panas hati. Tuh, ada lagi kode sastra. Aku pun terhuyung-huyung hampir jatuh ke lubang kubur. Itu termasuk berlebihan dalam kalimat ya, terhuyung-huyung. Termasuk majasi berbola, ungkapan yang berlebihan. Selanjutnya ada lagi yang bercetak warna biru, kode sastra. Aku hanya merasakan timbunan tanah kian memberat dan kegelapan menghunjam cepat. Hal tersebut kata-katanya itu kan dihiperbola gitu ya, berlebihan. Dilebih-lebihkan. Sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu. Ya, Oke, itu tadi pembahasan dari kami mengenai kode budaya, kode sastra, dan kode bahasa dari cerpen Mati Setelah Mati. Karya Trianto Triwikromo. Sampai jumpa di podcast PBSI, Bukan Persatuan Basket Seluruh Indonesia, namun Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.